Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebuah multimeter. Kali ini digital multimeter atau smart multimeter dari Aneng dengan seri terbarunya yaitu Aneng 616. Multimeter baru dari Aneng ini sudah menggunakan dus atau box dengan brand Aneng yang sudah di-print pada bagian dusnya. Ini tentu sebuah kemajuan dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Aneng 620A dengan brand yang hanya ditempel seperti ini. Nah, kembali lagi ke Aneng 616. Untuk dusnya keseluruhan berwarna hitam. Pada bagian depan ini ada gambar unit dari multimeternya. Kemudian ada ikon-ikon dari fungsi multimeternya, mulai dari pengukuran voltase sampai fitur NCV sudah ada di smart multimeter ini. Untuk bagian belakang dari dusnya ini banyak bertuliskan bahasa Cina. Di sini ada tulisan Smart Digital Multimeter dan pada bagian bawah ini tertulis Made in China. Oke, langsung saja kita buka untuk kemasan multimeternya. Di dalam dus dari Aneng 616 ini hanya ada pouch hitam ini, sudah tidak ada lagi. Lalu kita buka untuk pouchnya. Di dalam pouch ini ada kabel tes, probe suhu atau untuk kabel pengukur suhunya, unit multimeter Aneng 616, dan buku manual. Jadi untuk kelengkapan pembeliannya hanya ini, ada pouch, buku manual yang ada 2 buah dengan bahasa Inggris dan bahasa Cina. Lalu ada kabel tes. Nah, untuk kabel tesnya ini untuk yang warna hitam dan merah, ini sudah memiliki konektor sendiri di bagian ujungnya ini. Jadi sepertinya port dari multimeternya ada sedikit berbeda dengan multimeter yang lainnya. Karena bagian besinya ini dia lebih kecil daripada multimeter yang lain-lainnya. Dan sudah dibuatkan konektor yang jaraknya sesuai dengan port pada lubang multimeternya. Untuk panjang kabelnya saya ukur dari ujung besi ke ujung portnya ini panjangnya 1 meter. Dan untuk probe suhu dia sama seperti yang lainnya, seperti multimeter yang lain. Dia memiliki sensor pengukur suhu ada di besi yang kecil ini. Yang membedakan hanya besi untuk konektor ke multimeternya, dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada multimeter yang lainnya. Dan untuk unit multimeternya, dia dikemas dengan plastik press seperti ini. Jadi kita buka dulu untuk plastiknya. Nah, ini dia smart multimeter Aneng 616. Untuk multimeternya berbentuk kotak seperti smartphone. Kemudian pada bagian sisi atas casingnya itu rata, tidak ada port, tombol atau semacamnya. Ke bagian depan ini dia ada brand Aneng 616 dan ada tulisan True RMS. Dengan di bawahnya ada layar yang cukup besar untuk sebuah multimeter. Dan juga ada 3 buah tombol, pertama untuk power, select, dan hold berserta untuk menyalakan backlight. Lalu untuk portnya ada di bagian samping ini yang tersusun secara vertikal ada 3 buah. Yang paling atas ini adalah port untuk mengukur nilai ampere yang maksimal 10 ampere. Kemudian yang tengah adalah port negatif atau COM. Kemudian yang paling bawah adalah port untuk kutub positif yang biasa untuk mengukur voltase, dioda, kapasitor, dan lain-lain. Lalu pada bagian belakang atas ini terdapat lampu LED yang berfungsi sebagai senter. Kemudian tempat baterai ada di bawah. Kita coba cek apakah sudah ada baterainya. Nah, belum ada. Jadi untuk paket pembelian belum mendapatkan baterai.
Di sini membutuhkan baterai ukuran A3 sebanyak 2 buah. Oke, langsung kita pasang baterai aja sekalian. Begitu dipasang baterai tadi langsung menyala untuk LCD-nya ini. Dan untuk tombolnya ini adalah tombol-tombol fisik yang kerasa banget ketika ditekan. Nah, seperti itu tampilan awalnya. Untuk tombol power ini untuk menghidupkan ataupun mematikan dia harus ditekan lebih dari 2 detik. Nah, seperti itu. Setelah tombol di sini kita ke sini dulu ya. Yang satu tombol hijau ini yang ada huruf H dan untuk backlight. Jadi ketika ditekan sekali dia akan berfungsi sebagai tombol hold dengan memunculkan indikator H di monitornya. Kita tekan sekali lagi maka fitur hold mati. Ketika tombol ini ditekan lebih dari 2 detik, maka ini dapat menyalakan backlight dari LCD-nya dan sekaligus menyalakan senter pada bagian belakang. Untuk pengukurannya memang sudah ada fitur auto, tapi tidak tahu apakah semuanya otomatis dari mulai voltase, dioda, resistor, kapasitor itu apakah semuanya otomatis, kita belum tahu, nanti kita coba aja. Nah, kalau memang tidak bisa diukur secara otomatis, nah ini kita menggunakan tombol select ini. Ketika kita tekan tombol select, di sini selain ada tandanya satuan kita mengukur sesuatu, di sini juga sudah ada penunjuknya bahwa ini adalah selektor untuk memilih pengukuran resistor dengan satuan nilai ohm ini. Dan kita pilih lagi, nah ini untuk pengukuran dioda, nah ini untuk buzzer, lalu untuk voltase, voltase ini ada listrik DC. Di sini voltase, lalu untuk listrik DC, kita tekan sekali lagi. Voltase untuk listrik AC, langsung ada juga tulisan DRMS. Dan ini untuk pengukuran milivolt, jadi untuk voltase sampai satuan milivolt pun bisa. Ini juga sama untuk listrik DC dan juga listrik AC. Selanjutnya adalah miliampere. Jadi nilai ampere itu mulai dari miliampere DC dan AC. Jadi bisa untuk mengukur ampere dari listrik AC juga. Jadi kalau setiap ke listrik AC, dia langsung ada pengukuran frekuensinya juga di sini. Jadi langsung tampil frekuensi dari nilai frekuensi dari listrik AC. Kemudian ini untuk pengukuran kapasitor. Kemudian, nah ini untuk frekuensi juga. Jadi frekuensi dari listrik AC, di sini ada satuan hertz dan persen. IF ini adalah fitur NCV. Nah ini untuk pengukuran suhu, ada satuan derajat Celcius dan Fahrenheit. Lalu kembali ke fitur auto lagi. Jadi langsung saja kita coba untuk autonya apakah bisa semua menu yang ada di sini atau tidak. Ini kita langsung pasang untuk kabel tesnya. Nah ini kalau kabel tesnya, kalau untuk pengukuran voltase, dioda, kapasitor, dan lain-lain, itu menghadap ke bawah seperti ini. Tapi kalau untuk pengukuran ampere, ini dicabut dulu, menghadapnya jadi ke atas seperti ini. Jadi yang merah ke port 10 ampere ini. Karena kita mulai dari voltase, kita akan menghadapkan portnya seperti ini. Yang pertama kita coba untuk pengukuran voltase dari listrik AC. Terbaca 235 dan ini sini sudah ada keterangan bahwa ini listrik AC 235 volt. Dengan frekuensi juga langsung tampil, ini frekuensinya 50 Hz. Kita coba untuk mengukur aki atau listrik DC. Nah ini terbaca 12,68 untuk baterai. 8,69, coba kita kutubnya terbalik. Nah ketika kutubnya terbalik dia muncul nilai negatif, menandakan bahwa ini kutubnya terbalik. Itu tadi kalau untuk pengukuran nilai voltase dari listrik AC maupun DC.
untuk maksimal nilai voltase yang bisa diukur adalah 600 volt. Untuk multimeter ini adalah 600 volt, baik itu untuk listrik AC maupun DC. Selanjutnya kita akan coba mengukur nilai resistor. Berarti resistor bisa ya. Kalau di mode auto, resistor bisa terukur. Nah, kalau untuk yang 1/4 watt, setengah watt, dan 1 watt, itu dia hanya membaca nilai dari resistornya saja, tapi buzzernya tidak menyala. Tapi kalau untuk resistor 2 watt, dia akan membaca nilai resistornya, itu nilai 10 ohm, tapi buzzernya juga menyala. Kemudian untuk pengecekan dioda, nah ini untuk pengecekan dioda, kutub negatif yang warna hitam ini adalah ke bagian dioda yang memiliki gelang putih ini, dan yang warna merah adalah ke sisi yang satunya. Nah, harusnya hanya ini yang menunjukkan angka. Tapi ketika dibalik, harusnya kan tidak menunjukkan angka pada multimeternya. Tapi kalau dibolak-balik masih menunjukkan angka, itu berarti diodanya yang sudah rusak. Kemudian untuk pengecekan kapasitor, kita coba di mode auto ini. Ini kutub yang negatif dan ini yang positif. Tidak bisa ya. Nilainya malah membaca nilai tahanan. Jadi harus kita rubah ke pengukuran kapasitor. Nah ini pengukuran kapasitor. Kita coba. Pasti ada delay kalau untuk pengukuran kapasitor. Nah itu terbaca 43,5 mikrofarad. Untuk spesifikasinya di sini 47, tapi oke. Resistor yang kedua. Nah, itu terbaca 2300 mikrofarad. Jadi bisa ya untuk mengukur kapasitor, tapi tidak bisa di mode auto. Nah, ini sudah kembali ke mode auto, kita coba cek buzzernya. Tapi tetap ada delay untuk responnya, jadi tidak bisa langsung. Ya, jadi ketika ditempelkan, dia ada jeda sekian detik baru buzzernya menyala. Selanjutnya akan kita coba fitur NCV-nya. Jadi ini kita lepas dulu. Kita cari fitur NCV. Nah ini fitur NCV-nya. Dan untuk fitur NCV-nya itu ada di bagian atas. Kita coba. Nah, jadi semakin nempel dengan kabel, dia bunyinya akan semakin kencang dan garis stripnya itu semakin banyak. Itu untuk fitur NCV. Oh ya, kalau di boxnya ini ada fitur live juga. Jadi untuk mencari kabel lain dari listrik AC, ini kita coba. Nah, itu bisa. Jadi ini bisa berfungsi seperti test pen. Jadi kita hanya butuh kabel merahnya untuk mengecek jalur api dari kabel listrik PLN ini. Jadi itu fungsinya sama seperti test pen. Oke, selanjutnya kita gunakan untuk mengukur suhu. Kita ganti dulu untuk kabelnya. Untuk pengecekan suhu tetap menggunakan port input yang bagian bawah. Jadi kabel merahnya tetap ke port yang paling bawah. Lalu kita pilih menu untuk mengukur suhu. Nah ini ada satuan Celcius dan Fahrenheit. Jadi ini maksimalnya bisa membaca sampai dengan 1000 derajat Celcius. Maka tadi ketika lebih dari 1000, dia akan ada tulisan OL yang berarti overload. Sudah di luar jangkauan dia untuk membaca nilai suhunya. Karena maksimal hanya 1000 derajat Celcius. Lalu ini akan kita coba untuk pengukuran nilai ampere listrik DC.
pada mode auto bisa atau tidak. Nah, ini untuk pemasangan kabelnya yang warna merah, dia harus menghadap ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini saya menggunakan kipas DC. Jadi kutub positif dari kipas DC itu ke positif baterai. Kemudian kabel negatifnya dari kipas DC itu ke kabel merah dari multimeter. Dan kabel hitam dari multimeter itu ke kutub negatif dari baterai. Itu rangkaian untuk mengukur nilai ampere dari kipas DC ini. Nah, bisa berarti ya, di mode auto bisa untuk mengukur nilai ampere. Tadi tarik awalnya bisa sampai 200 miliampere dan skalanya pun dia menyesuaikan. Dia ini menggunakan satuan miliampere. Jadi nilai ampere dari kipas ini sekitar 190 miliampere. Baik, itu tadi rekan-rekan serangkaian pengukuran menggunakan smart multimeter dari Aneng 616 ini. Tadi kita mulai dari pengukuran nilai voltase, resistor, kapasitor, suhu, dan terakhir kita mencoba mengukur nilai ampere dari kipas DC menggunakan smart multimeter ini. Untuk smart multimeter Aneng 616 ini saya beli dengan harga 195.000 dengan kelengkapan unit multimeter, kabel tes yang sudah dengan portnya ini, kemudian probe suhu, dan juga sudah mendapatkan pouch hitam ini tanpa mendapatkan baterai A3-nya. Kalau untuk multimeternya sendiri dengan berbagai kemampuan mengukurnya, memang tidak ada masalah. Dari segi pengukuran multimeter memang tidak masalah. Tapi yang menjadi perhatian saya itu dari tadi yang seperti rotary switch ini, untuk selektor ini, dia tidak berurutan. Jadi ketika kita memencet tombol select, nah ini mulainya tidak dari nilai voltase tapi dimulai dari nilai resistor gitu. Kemudian ketika pencet sekali lagi dia langsung ke pengukuran dioda tapi simbolnya di sini gitu. Kenapa ini tidak dibuat berurutan saja? Jadi lebih memudahkan ketika kita menggunakan tombol select ini. Jadi menurut saya ini yang kurang begitu berfungsi untuk rotary switch ini menurut saya. Kemudian yang kedua, yang menurut saya kurang adalah kecerahan dari LCD-nya. Kalau dibandingkan dengan yang 620, ini yang 620A, nah ini kan lebih cerah gitu. Apalagi kalau kita nyalakan untuk backlight-nya, nah kan lebih cerah yang 620A ini. Itu saya nggak tahu kenapa, apa karena memang harganya beda. Kalau dibandingkan dengan saya beli 620A itu memang ada selisih sekitar 30.000. Apakah itu yang menjadi penyebab sehingga layarnya itu menjadi lebih gelap atau gimana, saya kurang tahu. Jadi itu dua catatan yang menurut saya kurang dari smart multimeter Aneng 616 ini. Tapi secara keseluruhan tetap sudah bagus. Dengan bentuknya yang kecil ini tentu lebih praktis untuk digunakan sebagai smart multimeter yang mobile. Baik, saya rasa cukup untuk sedikit berbagi cerita tentang smart multimeter dari Aneng 616 ini. Semoga memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli smart multimeter ini atau yang ingin tahu cara untuk menggunakannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian kata maupun kurangnya penyampaian video kali ini. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.